Kenapa semakin sulit? Karena keadaan Bukit Tinggi dalam konteks PDRI itu sangat penting, namun sangat singkat sekali dalam roh PDRI. Setelah jadi kalau di dalam bukunya Pak Mas kan dikatakan embrionya itu lahir di Bukit Tinggi, yang tadi oleh moderator diberikan sebagai pemancing bahwa diskusinya belum selesai. Jadi yang pertama, posisi dari yang saat di PDRI, posisi Istana Bung Hatta itu karena ada hal-hal penting yang tidak mungkin itu boleh dijamah oleh orang umum, memang sangat disterilkan. Nah, para pemimpin yang berkumpul di sana pun istilahnya lebih banyak hanya tempat berkumpul, bukan tempat berdiskusi. Karena kalau dia tempat berdiskusi itu sangat berbahaya dalam konteks perjuangan. Setelah disepakati, jadi bukan diskusinya belum selesai, diskusinya sudah final tapi belum direalisasikan, bahwa di Bukit Tinggi, tapi bukan pula di Istana Bung Hatta, tapi di rumah residennya Sumatera, disepakati bahwa kondisi sudah sangat genting, dan apa yang dicemaskan itu bahwa Jogja dan presiden, wakil presiden tidak mungkin bisa diselamatkan. Maka disepakati untuk membentuk sebuah pemerintahan darurat. Belum ada RI di belakangnya. Selesai, maka juga disepakati bahwa kita tidak boleh berlama-lama di Bukit Tinggi. Kenapa tidak boleh berlama-lama di Bukit Tinggi? Bukit Tinggi itu pasti akan menjadi salah satu incaran dari Belanda. Nah, sorenya, kalau tadi kalau orang Bukit Tinggi nama pesawatnya bukan Mustang, tapi orang Bukit Tinggi akan bilang pesawatnya capung. Pesawat capung. Nah, jadi pesawat capungnya itu sudah membom Bukit Tinggi. Jadi ada dua versi yang mengatakan duluan Bukit Tinggi dibom baru Baka, ada yang mengatakan terbalik. Tapi yang pasti di hari diskusi tersebut, sorenya Bukit Tinggi sudah dibom. Artinya apa? Para pemimpin yang sudah menyampaikan kesepakatan untuk membentuk pemerintahan darurat tersebut sepakat untuk meninggalkan Bukit Tinggi untuk menuju daerah yang namanya Halaban. Dibuat dua jalur, satu jalurnya adalah jalur Bukit Barisan, satu jalurnya adalah jalur Gunung Merapi. Nah, yang kemudian Bukit Barisan itu tembus dari Koto Tinggi, yang jalur Merapi itu tembus dan nanti sampai di Halaban. Artinya peran dari kalau melihat visi Istana Bung Hatta di sana cuma perannya. Kenapa? Karena dia mau bela lagi, karena memang harus ditinggalkan Bukit Tinggi. Jadi kalau kita hanya melihat peran Istana Bung Hatta untuk PDRI itu sangat tidak akan nampak. Jadi lebih cenderung barangkali Istana Bung Hatta itu kita jadikan saja dia bukan bangunan fisik, tapi dia adalah semacam pralambang Bukit Tinggi sebagai pusat lahirnya ide untuk lahirnya pemerintahan darurat Republik Indonesia. Tapi kalau kita frame Istana Bung Hatta itu seperti mungkin istananya di Bogor, perannya bagaimana? Istananya di Jogja saat bagaimana Bung Karno sehingga di tahun dia tidak akan seimbang. Karena pemerintahan setelah itu jalannya mobile. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melompat ke bawah ke pancingan yang nomor 4 di pascanya. Dari awal setelah dia direncanakan, kemudian dia diproklamirkan di Halaban, apa
Jadi apa saja Bukit Tinggi. Jadi saya lebih melihat Istana Bung Hatta itu adalah Bukit Tinggi. Jadi bagaimana Bukit Tinggi? Nah, Bukit Tingginya saat itu, jadi ada waktu bahannya dapat setelah buku tercetak. Jadi saat jalan ke Gunung Merapi itu Pak Safrudin lewatnya bukan lewat Bukit Barisan, tapi lewat Sungai Puah terlebih dahulu, kemudian terus sampai dia nanti keluar di samping Gunung Merapi. Yang jalannya siapa yang menjalankan? Fungsinya kembali dia kepada yang sudah disampaikan tadi adalah pemerintahan keresidenan sebelumnya. Di daerah tersebut ada keresidenan yang anak residen itu sampai sekarang tempatnya masih dipelihara. Apa yang ada di masyarakat bahwa pemerintah itu dijalankan oleh Safrudin, padahal dia belum ketemu Safrudin. Bagaimana perintahnya itu adalah perintah kurir yang dari residen, jadi tidak lagi ke istana, tapi perintah-perintahnya adalah ada dari residen-residen, ada dari MPRN. Nah, kembali lagi istana itu tak nampak fungsinya. Kenapa? Karena posisinya sekarang ada di tengah masyarakat, di residen dan di MPRN. Jadi saya mengusulkan jangan kita melihatnya istana itu tempat bangunan fisik yang sekarang adanya di dekat Jam Gadang itu, tapi istananya Bung Hatta itu adalah Bukit Tinggi secara keseluruhan. Barangkali itu awalnya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Bapak-bapak, Ibu, kawan-kawan, Lord Gusti yang sudah meluangkan waktu, ya. Kalau kita kembali ke judul, ya, ke judul kedudukan Istana Bung Hatta dan Pemerintahan Republik Indonesia, sebenarnya selama PDRI itu tidak ada perannya, ya. Karena seperti diantar Pak Nok tadi, namanya waktu itu Rumah Tamu Agung, ya. Rumah Tamu Agung itu termasuk yang di Bumi Hangus kan, yang dihancurkan, dibakar pada tanggal 21, ya, sebelum rombongan terakhir yang dipimpin Sultan Mamaras itu berangkat ke Payakumbuh, ke arah Payakumbuh. Nah, termasuk juga yang dihancurkan kalau dalam laporannya seperti di buku Sumatera Tengah, apa ya, kemudian buku Pak PDRI-nya Pak Pestika, rata dengan tanah katanya, ya mungkin berlebihan ya, tapi juga Hotel Merdeka yang waktu itu jadi kantor Dewan Pemerintah Daerah Sumatera Barat. Itu dekat di depan Tugu Poluan sekarang, Monumen Poluan. Nah, di situ lokasi Hotel Merdeka itu. Nah, kemudian di atasnya itu ada Rumah Tamu Agung yang dekat di depan Jam Gadang. Bangunannya tidak seperti sekarang, ya, lebih kecil. Kalau menurut keterangan yang pernah saya dapatkan, karena setelah di Bumi Hanguskan, maksud Bumi Hangus itu supaya jangan bisa dimanfaatkan oleh Belanda yang sudah mau masuk lagi gitu. Kadang-kadang kalau kita cerita anak muda, dia tidak ngerti kok di Bumi Hanguskan, kenapa kok dihancurkan barang-barang milik kita ketika terjadi itu. Maksudnya supaya jangan dimanfaatkan, ya, digunakan oleh kalau dapet Belanda datang kok, kalau dapet tanah dapet tinggal lalu lah di bawah langit gitu, ya. Nah, kan itu sebenarnya maksud di apa itu, termasuk juga misalnya untuk memutus gerak pasukan Belanda, jalan dihancurkan, ya,
jembatan diruntuhkan. Nah itu maksudnya itu dalam strategi bertahan, strategi perang gitu ya. Nah misalnya ketika ada operasi Belanda, kalau tidak mau dihancurkan jalan itu batang kelapa ditebang misalnya, di kulintang jalan, sehingga kendaraan tidak bisa lewat ya, tidak bisa kendaraan pembawa pasukan maupun alat-alat perang itu tidak bisa lewat gitu. Jadi dia sudah di bumi hanguskan. Nah dan itu lama sekali ya, jadi jadi puing lah. Baru tahun 61, jadi berapa tahun? 12 tahun lah ya, 12 tahun baru kembali dibangun ya, dan dipugar, sebenarnya dibangun baru. Saya kebetulan mewawancarai Pak Insinyur Nur Matias, Martias bukan Nur Matias. Insinyur Martias ini kepala PU-nya di zaman Gubernur Karudin Tenturan Kebasa. Beliau ini belakangan menjadi polisi ya, jadi kolonel polisi dengan jabatan kepala logistik di Mabes Polri. Jadi kalau ada yang pernah Jakarta, Kebayoran Baru, apa namanya, komplek pertokoan yang bekas tanah polisi ini, itu beliau yang bangun. Dan saya ketemu masih berkantor di situ. Itu lebih besar dan yang dulu itu lebih kecil. Kalau sekarang itu luas bangunannya totalnya sekitar 3.000 meter ya, 3.400 atau berapa. Denah dasarnya 54 kali 65 ya, 54 kali 65, jadi sekitar 3.400 sekitar 3.400. Itu lebih luas dari yang dulu. Tadi ada saya kirim foto-foto yang di searching, itu kata orang ada sumbernya dari Tropen Museum dan segala macam, kayak WA-nya baik. Ya, saya tidak mau HP kalau bisa ditayangkan itulah bentuknya dulu sebelum di bumi hanguskan itu. Nah, agak kurang sebenarnya informasi kita. Jadi momentum ini saya kira bisa untuk merumuskan lagi sejarah Istana Bung Hatta itu gitu ya, kita cari, karena kita belum ada ketemu riwayat pembangunannya, tapi nampaknya lebih tua daripada kantor residen yang sini ya, karena di sini katanya 1910 atau berapa bangunannya ya, bangun 1910 ya, itu kalau tidak salah itu sudah ada foto 1895 ya. Nah kemudian ada di situ yang tidak bisa kita cek, itu kemungkinan dibangun sudah 1870 gitu, jadi 15 tahun sebelum itu, karena foto yang dia itu kayu-kayunya udah besar gitu. Nah, jadi lebih tua sebenarnya jejak.